Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini, video terakhir dari teori kepribadian, kita bakalan sama-sama belajar tentang teori social learning dari Martin Seligman dan Walter Mischel. Namun sebelum masuk ke teorinya, kita bakalan bahas singkat dulu tentang biografi kedua tokoh tersebut. Let's check it out. Biografi singkat Martin Seligman. Martin Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York, Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Princeton dan lulus pada tahun 1964. Seligman mendapatkan gelar PhD pada tahun 1967 di Universitas Pennsylvania. Awal karirnya bermula saat ia menjabat asisten profesor di Universitas Ithaca, New York. Dalam penelitiannya di bidang pesimisme dan depresi, ia menemukan dan memasukkan ide baru yaitu optimisme. Inilah awal mulanya ia menaruh dan menentukan ranah baru dari psikologi. Pada tahun 1980, Seligman telah memperoleh jabatan sebagai pemimpin dari program pelatihan klinis di Departemen Psikologi Universitas Pennsylvania selama 14 tahun. Seligman telah mempublikasikan 20 buku dan 200 artikelnya berkaitan dalam psikologi personality serta motivasi. Dan berikut beberapa bukunya yang terkenal. Biografi singkat Walter Mischel. Lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930. Bersama kakaknya Theodor, awalnya jadi filsuf tumbuh di lingkungan kondusif tak jauh dari rumah Freud. Saat perkuliahan, ia muak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori psikologi melalui eksperimen tikus yang menurutnya jauh dari manusia. Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi doktoral di Ohio State University pada tahun 1953 hingga 1956. Kala itu di kampusnya terbagi menjadi dua kubu Julian Rotter dan kubu George Kelly. Kita lanjut ke teorinya. Yang pertama, teori dari Martin Seligman. Seligman dalam buku Authentic Happiness menciptakan kebahagiaan dengan psikologi positif, diterjemahkan dari Authentic Happiness Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, menggunakan kata kebahagiaan sebagai istilah umum untuk menggambarkan tujuan dari keseluruhan upaya psikologi positif. Istilah ini meliputi perasaan positif seperti ekstase dan kenyamanan, serta kegiatan positif tanpa unsur perasaan sama sekali seperti keterserapan dan keterlibatan. Penting untuk diakui bahwa kebahagiaan terkadang mengacu pada perasaan dan terkadang mengacu pada kegiatan yang di dalamnya tidak muncul satupun perasaan. Seligman dalam buku yang sama membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan kebahagiaan yang menetap. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan yang menetap merupakan hasil kontribusi dari lingkungan atau circumstance dan faktor-faktor yang berada di bawah pengendalian diri seseorang atau voluntary control. Hasil kontribusi dari lingkungan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, uang. Keadaan keuangan yang dimiliki seseorang pada saat tertentu menentukan kebahagiaan yang dirasakannya akibat peningkatan kekayaan. Individu yang menempatkan uang di atas goal atau tujuan yang lainnya akan cenderung menjadi kurang puas dengan pemasukan dan kehidupannya secara keseluruhan. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding uang dalam mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Individu yang menikah cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Namun jika istri merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya, ia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bahkan tidak menikah. Yang ketiga, kehidupan sosial. Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi umumnya memiliki kehidupan sosial yang memuaskan dan banyak menghabiskan waktu bersosialisasi. Orang yang sangat bahagia paling sedikit menghabiskan waktu sendirian. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kesehatan yang dipersepsikan oleh individu atau kesehatan subjektif, bukan kesehatan yang sebenarnya dimiliki atau kesehatan objektif. Yang kelima, agama. Individu yang religius dalam artian menjalankan perintah agama dan mengikuti perintah keagamaan tertentu akan mendapatkan kontribusi yang positif terhadap kebahagiaannya dibandingkan individu yang tidak religius. Yang keenam, emosi positif. Individu yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami lebih sedikit emosi positif, dan begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, usia. Kepuasan hidup meningkat perlahan seiring dengan usia. Yang kedelapan, pendidikan, iklim, ras, gender. Keempat hal ini memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Kita lanjut ke faktor yang berada di bawah pengendalian diri seseorang atau voluntary control.
Yang pertama, kepuasan terhadap masa lalu. Kepuasan terhadap masa lalu dapat dicapai melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan merubah pandangan masa lalu sebagai penentu masa depan seseorang, yang kedua gratitude atau bersyukur, dan yang ketiga forgiving and forgetting atau memaafkan dan melupakan. Lanjut yang kedua, optimisme terhadap masa depan. Emosi positif mengenai masa depan mencakup keyakinan, kepercayaan, kepastian, harapan, dan optimisme. Optimisme dan harapan memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi depresi tatkala musibah melanda. Lanjut yang ketiga, kebahagiaan pada masa sekarang. Kebahagiaan pada masa sekarang melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama, pleasure, yaitu kesenangan yang memiliki komponen sensori dan emosional yang kuat, sifatnya sementara dan melibatkan sedikit pemikiran. Yang kedua, gratification, yaitu kegiatan yang sangat disukai oleh seseorang namun tidak selalu melibatkan perasaan tertentu dan durasinya lebih lama dibandingkan dengan pleasures. Oke, kita lanjut ke teori dari Walter Mischel. Teori kepribadian kognitif afektif Walter Mischel berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Sistem kepribadian kognitif afektif Mischel dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, paradoks konsistensi. Mischel berpendapat bahwa perilaku tidak akan bisa memprediksi sifat kepribadian dengan akurat. Jadi perilaku itu bergantung pada situasi. Contohnya, ada kalanya siswa yang jujur malah menyontek saat ujian, padahal dia tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Yang kedua, interaksi antara situasi dan kepribadian. Sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Mischel terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. Pandangan ini mengindikasikan bahwa perilaku disebabkan oleh persepsi dirinya sendiri dalam situasi tertentu, serta keyakinan, nilai, tujuan, kognisi, dan perasaan seseorang berinteraksi untuk membentuk perilaku. Yang ketiga, sistem kepribadian kognitif afektif. Sistem kepribadian ini memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Sistem kepribadian kognitif afektif terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama, prediksi perilaku. Mischel berasumsi bahwa prediksi perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Unit tersebut meliputi pengodaan, ekspektasi, keyakinan, kompetensi, rancangan dan strategi regulasi diri, serta afek dan tujuan. Yang kedua, variabel situasi. Orang-orang yang berbeda berperilaku dalam cara yang sama. Misalnya saat menonton adegan emosional dalam film yang menarik, orang akan membentuk perilakunya sesuai situasi. Di sisi lain, kejadian yang terlihat sama dapat menghasilkan reaksi yang sangat berbeda karena kualitas pribadi mengalahkan variabel situasional. Yang ketiga, unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan interaksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang stabil. Mischel menawarkan rangkaian dari 5 variabel unit tersebut, yaitu yang pertama, strategi encoding, yaitu cara manusia mengkategorikan informasi yang diterimanya dari stimuli eksternal. Yang kedua, kompetensi dan strategi regulasi diri, yaitu keyakinan terhadap apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan kompetensi, mengacu pada susunan luas informasi yang diperoleh manusia. Yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan, yaitu pengetahuan mengenai prediksi kekuatan yang dimiliki terhadap keyakinan akan hasil dan situasi tertentu adalah prediktor perilaku yang lebih baik daripada pengetahuan tentang kemampuan bertindak behavior outcome ekspektansi. Yang keempat, tujuan dan nilai, yaitu manusia bereaksi aktif terhadap situasi. Mereka menentukan tujuan dan rencana untuk mencapainya. Nilai, tujuan, minat, dan kompetensi adalah unit kognitif afektif yang paling stabil. Yang kelima, respon afektif, yaitu mencakup perasaan dan reaksi fisiologis lainnya. Konsep kognitif tidak terpisah dari afektif. Dengan cara yang sama, kompetensi dan strategi untuk mengatasi masalah, keyakinan dan ekspektasi tujuan dan nilai seseorang semuanya diwarnai respon afektif. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.